Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pratiwi, NIM 22 2018 230. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi yang saya buat mengenai perpajakan lanjutan. Adapun yang pertama, subjek dan objek pajak penghasilan. Sebelum membahas subjek dan objek pajak penghasilan, kita harus mengetahui definisi PPh terlebih dahulu. PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Adapun dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian pengertian objek pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan itu sendiri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian objek PPh menurut Undang-Undang Pajak. Ada 19, yang pertama, penggantian atau imbalan, yang kedua, hadiah dari undian, yang ketiga, laba usaha, yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta, yang kelima, penerimaan kembali, yang keenam, bunga, yang ketujuh, dividen, yang kedelapan, royalti, yang kesembilan, sewa, yang kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, ke-11 keuntungan karena pembebasan utang, yang ke-12 keuntungan selisih kurs mata uang asing, kemudian yang ke-13 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, yang ke-14 premi asuransi, yang ke-15 iuran, yang ke-16 tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, kemudian yang ke-17 penghasilan dari usaha berbasis syariah, yang ke-18 imbalan bunga, dan yang terakhir yang ke-19 surplus Bank Indonesia. Kemudian subjek pajak. Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak atau WP. Adapun di sini jenis subjek PPh. Yang pertama itu orang pribadi. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar negeri. Subjek PPh orang pribadi atau OP ini terdiri dari yang pertama, subjek PPh OP dalam negeri. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, subjek PPh OP luar negeri. Dan yang keempat, warisan yang belum terbagi. Jenis pajak yang kedua yaitu badan. Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dan lainnya. Kemudian yang kedua, objek pajak orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yang akan dibahas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia serta mempunyai niat untuk bertempat di Indonesia. Kemudian objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.
Selanjutnya, pada dasarnya terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh orang pribadi yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu yang pertama, mekanisme umum. Bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17. Yang kedua, PPh Final PP 23 tahun 2018, orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan maka akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 tahun 2018. Dan yang terakhir, norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan namun mengajukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN, maka perhitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Per 17/PJ/2015. Kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh pasal 17. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseroan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP ini juga diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Di sini juga saya akan menjelaskan besarnya PTKP tersebut adalah Rp 36 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kemudian Rp 3 juta tambahan untuk wajib pajak yang nikah. Kemudian Rp 36 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami. Kemudian Rp 3 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Besarnya PTKP ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berlaku mulai 29 Juni 2015. Adapun tarif PTKP sekarang yang tahun 2020, besar tarif PTKP 2020 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Berikut adalah tarif PTKP 2020. Yang pertama, PTKP bagi WP orang pribadi adalah 54 juta. PTKP bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar 4,5 juta. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabungkan dengan penghasilan suami adalah sebesar 54 juta. Tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat adalah 4,5 juta. Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal 3 orang setiap WP atau wajib pajak, di mana yang dimaksud dengan keluarga sedarah ialah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Dan yang dimaksud keluarga semenda ialah mertua, anak tiri, serta ipar. Kemudian, perubahan terbaru mengenai tarif pajak penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan PMK nomor 101/PMK.010/2016
strip 2016 terhitung 1 Januari 2016 berlaku sebagai berikut. Untuk diri wajib pajak Rp 54 juta, tambahan wajib pajak kawin 4,5 juta, tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami 54 juta, tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang 4,5 juta, atau berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan wajib pajak. TK strip 0 54 juta, kawin strip 0 58 500 juta, K anak 1 63 juta, kawin anak 2 67,5 juta, kawin anak 3 72 juta. Di sini ada juga rumus, yaitu Y sama dengan A plus B dalam kurung X plus 1, di mana Y sama dengan K strip dalam kurung X dan A per X dalam kurung sama dengan jumlah penghasilan yang dikeluarkan pasangan suami dan istri dengan X sebagai anak. A sama dengan tidak kawin per 0 sama dengan jumlah penghasilan yang dikeluarkan diri sendiri. B sama dengan jumlah penambahan kawin dengan jumlah X sebagai anak. X sama dengan konstanta bilangan bulat. K sama dengan kawin dan TK sama dengan tidak kawin. Adapun contoh sederhana perhitungan PTKP sebagai berikut, yaitu Pajar bekerja di perusahaan IT dengan pendapatan per bulannya 5 juta. Pajar juga merupakan karyawan yang baru bekerja selama 1 tahun dan belum menikah. Bagaimana perhitungan PTKP-nya? Berikut jawabannya. Gaji pokok Pajar yaitu 5 juta dikurang biaya jabatan 5% dikali 5 juta sama dengan 250.000. Penghasilan bersih per bulan 4,750.000. Penghasilan bersih per tahun 4,750.000 dikali 12 sama dengan 57 juta. PTKP karena Pajar masih lajang dan tidak memiliki tanggungan, maka ia tergolong TK per 0, Rp 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 3 juta. PPh terutang 5% dikali 3 juta sama dengan 150.000. PPh 21 masa Rp 150.000 per 12 yaitu 12.500. Jadi Pajar harus membayar PPh 21 sebesar 12.500 per bulannya atau Rp 300.000 per tahunnya. Baiklah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.